Simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi Sobat Gemilang, lanjut lagi ya barengan Andin. Kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, spesial destinasi wisata bersama BPOW Ketepas yang tahu dong ada di Sawangan, Magelang. Dan pastinya kali ini Andin gak sendirian, Andin sudah kehadiran dua narasumber yang hadir hari ini. Ada Direktur BPOW Ketepas, ada Bapak Mul Budi Santoso. Selamat pagi Pak Mul. Selamat pagi sahabat Gemilang dan selamat pagi Mbak Andi. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya. sehat ya Pak ya. Oke. Baik, selain Pak Mul, kita juga kehadiran dari komunitas dan juga pelaku penggiat pariwisata atau PESMA, yaitu Pak Hatta. Selamat pagi Pak Hatta. Selamat pagi sahabat Gemilang, selamat pagi Mbak Andin. Selamat pagi. Akhirnya kita ketemu ya Pak. Biasanya saya telepon gitu. Jumpa darat. Betul. Ya Pak Hatta ini biasanya ditelepon untuk melaporkan ya situasi di balkonnya Ngadi Harjo Borobudur ya Pak ya. Ya, di seputaran kawasan Borobudur. Iya, dan Pak Hatta ini juga pegiat ya di PESMA gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya terkait BPOW Ketepas di Sawangan, Magelang, dan pastinya siapa dong yang belum pernah kesana, pasti udah ada kesana, apalagi zaman-zaman dulu pas Andin muda tuh. Aduh, seneng banget ya berduaan di sana ya Pak ya. Oke. Dan sama jagungnya ya. Jagungnya itu yang menjadi kenangan tersendiri. Oke, kali ini kita ngomongin tentang Ketepas. Udah sampai mana sih Ketepas ini? Karena kemarin-kemarin luar biasa sekali, Ketepas banyak sekali spot-spot terbaru dan juga fasilitas-fasilitas terbaru. Nah, ke Pak Mul dulu nih. Pak Mul kan juga mungkin sudah lama ya mengikuti Ketepas sendiri nih. Perbedaannya Ketepas yang dulu sama yang sekarang tuh seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Iya, jadi saya hampir 4 tahun ya, jadi direktur di BPOW Ketepas. Tentunya banyak hal-hal yang baru yang kita sajikan berkaitan dengan kebutuhan wisatawan. Tentunya walaupun Ketepas ini milik pemerintah, tentunya juga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, Ketepas juga harus update bagaimana kemudian keinginan pasar, keinginan wisatawan di tengah-tengah kompetisi atau di tengah-tengah munculnya destinasi-destinasi baru yang ada di Magelang. Ya, kita tahu sekarang Ketepas ada ikon namanya Menara Langit, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain juga kita perbarui. Kemudian kita datangkan tenan-tenan UKM dari Magelang, unggulan-unggulan yang Magelang. Kita hadirkan juga di Ketepas sehingga ini melengkapi apa yang diinginkan oleh wisatawan. Betul sekali. Oke, baik. Ini kan Pak Mul sendiri bilang bahwa sebenarnya untuk Ketepas sendiri juga mengikuti tren wisata saat ini ya. Nah, saya ingin ke Pak Hatta dulu nih. Pak Hatta kan juga termasuk pelaku atau penggiat pariwisata ya atau PESMA. Nah, Pak Hatta, mungkin sebelum kita lebih lanjut ngobrol-ngobrol ya berkaitan dengan Ketepas ini, sebenarnya PESMA itu apa sih Pak? Mungkin sahabat Gemilang di rumah pengen tahu nih. Silakan Pak Hatta. Baik, pesona ini sebetulnya adalah bentuk kegelisahan para pelaku terutama yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi pada saat itu sebetulnya dan sampai saat ini PESMA itu lembaga yang sangat cair karena hanya bermula dari grup WhatsApp gitu. Tapi kekuatan kami adalah ketika semua pemangku kebijakan, bahkan bupati pun ada di grup. Jadi ketika ngobrol segala macam, semua bisa saling mendengar, kedinasan mendengar, teman-teman wartawan ada di situ, para ahli ada di situ. Jadi Polres, Kodim, teori pentahelik pariwisata itu lima pilar besar pariwisata itu ada di PESMA. Oke, kenapa harus ada PESMA? Apa yang urgent gitu loh Pak sampai akhirnya terbentuklah PESMA ini? Menjembatani komunikasi. Jadi pada dasarnya pariwisata itu tidak bisa sendiri. Jadi ada kemudian ketika kita ngomong kelas pergerakan atau kelas daya tarik dari masing-masing destinasi itu kan tidak sama. Contoh yang paling nanti kita bisa kita bicarakan ya Ketep ini. Bagaimana kemudian Ketep yang
pada awalnya single destinasi, Betul. dan di 5 tahun terakhir bagaimana Ketep bisa membawa titik-titik baru di sekitaran Ketep. Ini contoh yang di dunia industri pariwisata sangat terjadi, dan melihat kompetisi sebagai sebuah bentuk pertemanan itu indah. Kalau kemudian kompetisi ya harus tetap bagaimana memberikan servis yang baik, tapi bagaimana mengunci wisatawan untuk lebih lama tinggal itu menjadi sebuah keharusan. Iya. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, baik. Berarti untuk PESMA ini menaungi seluruh pariwisata di Kabupaten Magelang ya Pak ya? Ya, sebetulnya forum komunikasi lebih tepatnya ya. Jadi ya kadang-kadang menjadi teman, menjadi sparringnya dinas, kadang-kadang ya kita juga kritik juga kalau tidak begitu pas. Jadi benar-benar jadi teman lah. Ini teman-teman pariwisata Kabupaten Magelang. Bahkan kota, kemudian juga bergabung. Ya, Purworejo gitu. Kita menyebutnya Magelang Raya gitu. Iya. Oke, baik. Pak Hatta, ini kalau tadi kan Pak Mul sudah menjelaskan ya tren pariwisata terkait dengan Ketepas sendiri. Nah, kalau untuk Pak Hatta sendiri kan ini mungkin secara global ya pariwisata di Kabupaten Magelang. Kalau menurut Pak Hatta sendiri, tren pariwisata di Kabupaten Magelang sendiri itu seperti apa sih Pak saat ini? Jelas membaik. Kalau kemudian kita pakai parameter yang paling mudah, misalnya ada surveinya Nelson. Di akhir-akhir ini kan kita sangat familiar dengan lembaga survei. Pak Budrek, apalagi Pak Budrek. Saya panggil Pak Mul itu Pak Budrek. Karena lebih dekat gitu. Nelson bilang bahwa pasca pandemi 80% mengatakan akan lebih memilih wisata itu ke wisata lokal. Ini ada kehati-hatian perilaku wisatawan dalam spending. Tidak lagi jor-joran kayak dulu. Ini kan yang kemudian bisa kita manfaatkan. Dan kemudian kalau kita lihat lagi perilaku wisatawan kita itu masih didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, yang mereka tidak bisa jalan-jalan atau istilahnya piknik kalau sekolahnya tidak jalan-jalan, misalnya. Tidak bisa jalan-jalan kalau RT-nya atau kelompok pengajiannya tidak bersama. Wisatawan ini masih mendominasi, dan ini minded karena misalnya begini, kelompok pengajian itu bisa setiap bulan sekali jalan-jalan loh. Dengan segala keterbatasannya. Tapi ini justru yang kemudian menolong DTW kecil-kecil tadi. Dalam kasus Ketep, misalnya saya pernah ini Pak, waktu jalan-jalan sekeluarga itu sengaja memang saya naik jeep, kemudian kita ke Grojogan Kapuhan, yang kalau kita lihat hanya Dam Merapi, yang kemudian itu tempat untuk mengambil pasir setiap harinya. Tapi bagaimana masyarakat sekitar akhirnya membersihkan tempatnya, bikin gazebo, dan rutin ada kelompok pengajian yang ke situ, pengajiannya di situ sambil dengerin air. Ini sesuatu yang di luar teori ekspektasi teori pada para penggiat pariwisata. Kalau kita lihat mau lihat orang ambil pasir gitu kan, mau lihat, tapi ternyata yang mereka cari sejuk di situ sambil pengajian dengar suara air. Jadi lagi-lagi tadi bagaimana sebetulnya peluang itu selalu ada menjawab kebutuhan wisatawan itu sendiri. Apalagi kalau zaman sekarang nggak bisa kalau nggak healing ya Pak Hatta ya. Pak Mul, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hatta ya, apalagi setelah pandemi nih udah jor-joran nih para wisata gitu ya. Nah sekarang kan udah dari beberapa tahun pandemi, gimana nih Ketepas untuk pengunjungnya Pak? Selalu ramai nggak nih Pak? Ya, kalau kita melihat hasil kunjungan di tahun 2023 kemarin, Ketepas juga mengalami satu lonjakan kunjungan yang cukup bagus ya. Terbukti kita sebagai salah satu penyumbang PAD bagi Kabupaten Magelang, kita juga sudah memenuhi target bahkan lebih. Kita bisa di 127% dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Bulan 9 luar biasa ya. Jadi ini juga merupakan satu prestasi bagi kami, apa yang kita suguhkan, kita sajikan, pelayanan prima dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik justru malah sekarang saya melihat Pak Hatta juga mungkin sering ke Ketep, kemudian geliat ekonomi pariwisata yang ada di sekitar Ketep, bukan hanya objeknya, tetapi bagaimana masyarakat bisa bergeliat, mereka berjualan, yang dulu hanya pakai kios-kios dengan ala kadarnya sekarang mulai berbenah. Nah, keberadaan Ketep ini juga menjadi satu hub bagi
masyarakat untuk kemudian menggeliatkan ekonomi mereka melalui pariwisata Ketepas. Iya. Dan yang perlu kita sampaikan juga bahwa kami juga berusaha tiap tahun juga menyajikan sesuatu yang baru, kemudian bersinergi dengan daya tarik yang ada di sekitar Ketep. Sekarang ada misalnya satu magnet besar juga namanya Negeri Kayangan yang kita selalu bekerja sama, berlalu sinergi. Kemudian ada teman-teman komunitas Jeep yang ini perannya cukup luar biasa karena dengan keberadaan mereka ini bisa mengkoneksikan dari satu DTW ke DTW yang lain. Iya, karena memang kalau misalnya kita mau ke Ketepas juga pasti ada ya wisata-wisata lain yang bisa kita lewatin gitu. Ini salah satu sinergi juga gitu ya, Pak. Dengan jarak yang tidak begitu jauh. Ya. Oke, itu bisa jadi paketan gitu, Pak? Betul. Jadi teman-teman Jeep ini bagi kami sesuatu yang luar biasa. Satu, mereka mengkoneksikan antar DTW. Kedua, mereka membuat konten-konten menarik yang ini bukan hanya membantu untuk Ketepas, tapi DTW yang lain, bahkan DTW yang baru muncul. Contoh tadi sebuah dam namanya Grojogan Kapuan. Itu yang dulu memang tidak dianggap apa-apa, tetapi ketika kemudian digarap, kemudian dipromosikan, dibuat konten yang menarik, ini menjadi sekarang kalau berkunjung ke kawasan Ketep, itu kalau tidak ke Grojogan Kapuan belum komplit ya. Belum basah belum boleh pulang. Jadi sebelum basah belum puas. Jadi harus basah di Grojogan Kapuan salah satunya. Oke, baik. Nah, karena memang Ketepas sendiri ini paketannya luar biasa ya. Kita udah bisa melihat pemandangan, ada edukasinya juga, spot-spotnya. Nah, mungkin Pak Mul bisa menjelaskan nih khususnya untuk anak-anak nih yang pengen wisata edukasi di Ketepas itu seperti apa, Pak? Jadi yang pertama sebenarnya Ketepas ini memang wisata edukasi ya tentang ke Gunung Apian. Kita punya museum yang cukup lengkap tentang Gunung Merapi. Peristiwa ada di sana dari mulai dokumentasi baik itu berwujud foto-foto, kemudian bebatuan dari kejadian-kejadian erupsi. Kita punya juga namanya Ketep Volcano Theater. Ada 3 judul film di sana yang bisa dinikmati bukan hanya sebagai sajian film, tetapi lebih pada menonjolkan edukasi tentang gunung apian. Jadi sangat tepat untuk siswa-siswa sekolah baik itu dari mulai SD bahkan PAUD, TK, SD, SMP. Teman-teman mahasiswa juga sering Oke. Dan yang menarik itu ada UMKM-nya juga ya Pak ya di sana ya. UMKM kembali selalu saya tegaskan bahwa kami pengen daya tarik wisata atau destinasi utamanya Ketepas ini menjadi etalase. Berkali-kali saya sampaikan, saya pengen menjadi etalase produk UKM unggulannya Kabupaten Magelang. Produk-produk budaya, ekonomi kreatif bisa kita tampilkan di sana. Oke, baik. Nah, tadi kan Pak Hatta udah sempat menyinggung ya, wah ini targetnya bulan 9 besar juga ya Pak. Gimana? Pak Mul puaskah atau masih harus ngegas gitu? Belum ya? Belum. Jadi, tetapi kemudian targeting itu ketika sudah memenuhi target tentunya ada satu kepuasan yang perlu kita apresiasi juga untuk kami, kemudian teman-teman juga yang melayani tadi dengan pelayanan prima. Tetapi saya punya mimpi bahwa belum di 2024 ini menjadi puncaknya, tetapi 2025 nanti yang akan menjadi start puncak bahwa dunia pariwisata akan kembali lagi indah. Seperti sebelum pandemi. Siap, baik. Oke, Pak Mul dan Pak Hatta nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break dulu dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana. Nanti Andin bakal balik lagi tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, spesial destinasi wisata bersama BPOW Ketepas. Dan tetap stay tune tentunya hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga
menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Sani! Apa sih teriak-teriak gitu? Ih, aku tuh lagi histeris. Histeris kenapa? Nih, lihat foto-foto kamu di Instagram. Bagus-bagus banget tahu. Oh, itu. Pemandangan alam di Kabupaten Magelang kan emang bagus-bagus. Dari gunung, air terjun, candi-candi, berbagai macam festival budaya juga banyak kan? Iya sih, kamu kan udah biasa keliling ke sana-sana. Aku kan gak paham harus lewat mana, yang bagus di mana aja. Mau kemana-mana? Nih, download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Selain mudah menemukan destinasi wisata yang kamu mau, berbagai produk UMKM khas Magelang juga bisa kita cari melalui aplikasi Jelajah Magelang ini. Let's go and jelajah Magelang. Kunjungi destinasi wisata dan berbagai produk UMKM anti mainstream di Magelang melalui aplikasi Jelajah Magelang. Bagi para pelaku usaha, jangan lupa upload produk unggulan kamu melalui aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Nah, buat kamu yang pengen berwisata sekaligus mencari produk UMKM di Magelang, atau buat kamu yang pengen mempromosikan produk-produk terbaikmu secara gratis, klik aja s.id/jelajah Magelang melalui Play Store di Android kamu, atau bisa juga melalui jelajah.magelangcup.go.id melalui website di perangkat komputermu. Mau jalan-jalan di Magelang? Jelajah Magelang aja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Bapak ki nanam pohon apa toh? Enggak metu buah kok ditanam loh. Wah, Bu, loh. Ini namanya pohon bodi, Bu. Asline dari India. Juk kenapa naik dari India? Anjuk bisa acah gitu, Pak. Oh, suwe-suwe tak tandur loh sampean iki. Anjuk piye toh, Pak? Kanggone iki ki apa? Pohon bodi kuwi, Bu,
pohon yang mampu memproduksi oksigen lebih banyak daripada pohon-pohon yang lainnya. Bahkan konon katanya pohon bodi itu satu-satunya pohon yang dapat memproduksi oksigen selama 24 jam loh, Bu. Welah, awan bengi berarti, Pak. Lah iya. Jangan anggap remeh. Tanamkan gemar menanam pohon sejak dini. Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan bersama-sama. Tangisan alam adalah tangisan kita. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Nandur ket mau kok rampung-rampung to, Pak. Butuh oksigen, Ra. Yo, buta kak yo. Yo wes, menengok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih untuk Anda yang masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial destinasi wisata bersama Ketepas. Dan masih bersama juga kita hari ini ada Direktur dari Ketepas Pak Mul Budi Santoso dan juga dari PESMA ada Pak Hatta. Ya, kita lanjut lagi ngobrolnya. Kali ini saya ke Pak Hatta dulu nih. Pak Hatta, ini kan terkait dengan Ketepas nih Pak. Gimana nih Pak sinerginya dari PESMA ke Ketepas seperti apa? Apakah ada pendampingan atau apa gitu Pak? Silakan Pak. Baik, jadi karena sekali lagi PESMA itu kan forum ngobrol. Jadi selain PESMA kemudian kita punya semacam subdivisi lah gitu ya. Ada forum DTW. Kalau di PESMA itu terlalu cair, terlalu luas, maka ada forum daya tarik wisata Kabupaten Magelang yang ini isinya khusus pelaku-pelaku DTW. Jadi yang kita lakukan gampang sih sebetulnya. Misalnya satu DTW mereka punya apa, punya kesulitan apa, itu yang kemudian kita obrolkan, kita bantu sambungkan dengan DTW yang lain. Contoh kasus misalnya dalam ekosistem Ketep, misalnya ada Kradilan, Top Selfie, gitu. Atau kemudian tadi disebut Negeri Kayangan. Apa yang mereka punya itu kita tempelkan di Ketep. Jadi secara tidak langsung Ketep itu berkewajiban untuk menggendong destinasi di sekitarnya. Nah, kolaborasi ini yang kita kedepankan melalui PESMA. Jadi kalau misalnya promo berbayar katakanlah begitu ya. Misalnya kita ambil katakanlah Instagram ad atau Facebook ad begitu. Mungkin destinasi yang kecil-kecil ini belum kuat. Ketep kuat. Nah, ketika Ketep itu melakukan promosi berbayar, Ketep berkewajiban dalam tanda kutip untuk mengangkat destinasi gendong tadi teman-teman di sebelahnya. Nah, kolaborasi ini yang dari awal terbentuknya PESMA menjadi core gitu lah istilahnya ya. Pekerjaannya PESMA begitulah, memadukan, mensinergikan saja. Ini contoh realnya begitu. Jadi ini Ketepas PR-nya nggak cuman Ketepas aja ya, tapi memikirkan yang kecil-kecil juga gitu ya Pak Hatta ya. Itu bagian dari CSR-nya Ketep. Oke. Baik, Pak Mul, ini kan bentar lagi menjelang liburan Lebaran nih, Pak. Nah, strategi apa nih Pak untuk menjelang Lebaran ini dari Ketepas sendiri, Pak? Ada strategi nggak, Pak? Jadi sebelum Lebaran itu kita ada memasuki bulan Ramadan, bulan puasa ya. Kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Rata-rata di bulan puasa itu tempat wisata sepi. Nah, bagaimana kemudian di bulan-bulan puasa kita juga dapat tamu? Ada satu program kita ada namanya Cafe Vulkanos Cafe yang nanti juga akan membuka menu bukber, kemudian melayani. Biasanya kita kan 4:30 sudah tutup nih, sehingga nanti sampai jam 7:30 kita buka tanpa. Jadi sudah makan di situ, sudah include masuk ke area dan ke Menara Langit. Jadi bayangkan berbuka puasa di view yang keren sore-sore gitu. Apalagi pas cuaca cerah, sunsetnya bagus sekali gitu. Ada musik akustik di situ.
yang pasti Mbak Andin harus coba ngajak teman-temannya, ngajak komunitasnya. Jadi dulu belum pernah ada acara bukber atau kita melayani paket-paket bukber, tapi di bulan Ramadan ini kita akan salah satunya itu. Sambil kemudian kita mempersiapkan untuk menjelang liburan Lebaran. Ini menjadi PR bagi kita semuanya, pelaku daya tarik wisata, tentunya berbenah menyiapkan atraksi-atraksi yang menarik karena kita juga pengen pamer karena banyak tentunya Lebaran banyak mudik dong. Ya, betul. Ya. Sehingga mereka orang Magelang, orang Dukun, orang Sawangan, orang Ablak, orang Pakis, orang datang juga ke Ketepas. Mereka harus bangga punya destinasi, punya daya tarik wisata di Magelang yang sekarang sudah banyak berkembang, banyak berubah. Kemudian membuat konten, membuat foto, membuat video dan menyampaikan ketika mereka harus pulang ke Jakarta atau kemana mereka bekerja, dan ini menjadi salah satu promosi yang sangat luar biasa. Baik. Ada antisipasi nggak sih Pak? Ya misalnya kita tahu-tahu ternyata membludak sekali nih. Jadi PR dari tahun ke tahun di Ketep ini selalu di areal parkir. Areal parkir karena kita memang areal parkirnya sangat sempit, selalu bikin macet. Tetapi ini macet ini juga indikator. Sekarang setiap Sabtu dan Minggu itu pasti macet. Ya, ini salah satu indikator ya. Betul. Kemudian mendorong juga nanti karena kembali lagi bahwa Ketepas ini adalah milik pemerintah Kabupaten Magelang dan provinsi, agar kemudian ada satu langkah-langkah solutif yang bisa menampung perkembangan daripada pengunjung yang kemudian parkirnya sudah tidak memenuhi, ataukah kemudian karena kita punya satu lahan parkir yang di bawah kemudian ada shuttle dan atau bagaimana nanti yang ini harus kita pecahkan bersama nanti, termasuk kehadiran PESMA jadi nanti juga kita harapkan untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Baik. Pak Hatta, ini kan bentar lagi mau Lebaran ya, seperti tadi Pak Mul juga sudah menyampaikan ada langkah antisipasi dan juga strategi beliau ya. Nah kalau dari PESMA sendiri nih, seperti apa sih DTW yang ada di Kabupaten Magelang menangkap peluang liburan Lebaran kali ini? Biasanya kita mulai menabung konten, ini yang paling gampang. Ini menjadi refleksi kita bersama di tahun 2023. Bicara Lebaran, destinasi utama kita itu kan masih Candi Borobudur. Anomali Lebaran kemarin, saya sebagai warga Borobudur agak seneng karena tidak macet. Pertama kali merasakan Lebaran tidak macet. Ini kebalikan. Macetnya di Ketep itu. Karena macetnya dipindah ke Ketep. Jadi semua. Saat ini kan DTW penyangga Borobudur itu untuk wisatawan massal itu kan baru Ketep. Adalah Kiai Langgeng ada di kota. Kita bicara puncak Lebaran Borobudur itu bisa 50.000, daya tampung Ketep itu ya 10.000 maksimal ya Pak. 10 ribuan itu sudah kalau dipaksa untuk 20.000 nggak bisa. Belum untuk Ketep. Ini yang tadi mengapa kemudian kita perlu kantong-kantong yang lain kita. Nah, sekali lagi untuk Kabupaten Magelang, berkah liburan ini yang harus kita tangkap. Permasalahannya sekarang adalah pembatasan yang dilakukan di Candi Borobudur itu mau tidak mau akan menurunkan animo wisatawan untuk datang. Jadi bagaimana DTW itu mensejajarkan dengan daya tarik Borobudur. Kalau untuk sama saya kira agak sulit ya, yang Borobudur ini kan sudah 1200 tahun dan benar-benar masterpiece secara kekuatan magnet. Saya berikan ilustrasi begini. Pada saat penyanyi dangdut yang terkenal itu Sayang itu siapa? Via Valen. Nah, Via Valen coba nyanyi dulu. Nanti konser sampai sore Pak. Via Valen pada masa kejayaannya itu ada acara jamu jago di Candi Borobudur di Marga Utama itu Mbak Adit Pak Bu. Itu dia nyanyi di situ. Rombongan pelajar itu tidak ada yang berhenti. Bisa dibayangkan kekuatan Via Valen dibandingkan dengan kekuatan Borobudur. Mereka datang untuk Borobudur bukan untuk Via Valen. Jadi Via Valen nyanyi ya hanya nengok saja, mereka jalan. Jadi sekali lagi kekuatan Borobudur sebagai daya tarik magnet itu sedemikian luar biasa. Nah, kita ini sekarang kemudian perlu jejaring yang kuat
untuk mengkampanyekan bahwa Borobudur tidak hanya sekedar candi. Terus Kabupaten Magelang tidak hanya punya Borobudur, tapi punya Ketepas yang kemudian ada kecil-kecil di sekitarnya, kemudian ada Manglis, ada Nepal, ada Telomoyo. Ini yang kemudian karena Kabupaten Magelang itu secara luasan juga cukup luas, kami membagi teritori Magelang itu jadi 4 mata air zoning, ada utara, timur, selatan, barat, gimana kemudian coba kita clustering di setiap titik itu destinasi yang paling kuat, lagi-lagi tadi pendekatan yang kita lakukan, destinasi yang paling kuat itu yang kemudian akan kita pilih dulu, bagaimana kemudian akan bisa membawa destinasi yang di sekeliling. Oke, jadi memang kalau Ketepas sendiri ini magnetnya juga udah kuat ya Pak ya? Nomor 2. Nomor 2, oke. Setelah Borobudur. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang wisata-wisata lain, ada nggak sih Pak strategi gitu loh untuk bisa seperti Ketepas gitu, magnetnya tuh bisa mendapatkan magnetnya itu seperti apa Pak Hatta? Ya kalau saya bilang konsistensi. Konsistensi. Saya secara kebetulan menyimak perjalanan Ketep. Jadi kalau melihat Ketep yang sekarang, yang boleh sakit hati itu ya kami orang Borobudur. Boleh cerita itu langsung ya Pak ya, jor-joran itu keluar semua. Jadi ceritanya 2004-2005 ada satu program nasional lewat provinsi namanya Jagat Jawa untuk mindah terminal yang ada sekarang. Ini sekarang baru terjadi lagi ke Kujon. Pada saat itu kita menolak karena kita merasa bahwa tahapannya tidak begitu baik gitu. Karena sudah dianggarkan sama provinsi, anggaran itu dialihkan dan lahirlah Ketepas itu. Anak buangan. Ini Pak Mul lobbynya bagus juga ya. Dan kemudian berkembang. Ketep itu tidak besar ya. Berapa Pak total? 8.000. Jadi nggak ada 1 hektar. 1 hektar aja nggak ada ya. 2.000 aja nggak ada kita. Dan ini membuktikan bahwa sesuatu kalau di tangan orang yang tepat itu berhasil. Sorry to say, Pak Boy ini bukan orang pariwisata loh. Latar belakang beliau tidak pariwisata loh, tapi orkestrasi itu ngobrol bareng kekancan itu jadi kunci ya. Saya kira ini yang kemudian kalau kita kemudian lihat destinasi Magelang yang sempat bangkit kemudian bertumbangan, itu rata-rata problemnya adalah pada saat sudah jadi dan sudah ada uang. Nah, perlu orang yang kuat memang kemudian untuk masalah itu timbul gitu tadi. Ketika sudah ada uang, ketika belum jadi terkenal, sayuknya, gotong royongnya luar biasa. Mau kerja bakti setiap hari gitu. Tapi begitu jadi duit, ini biasanya penyakit. Nah, ini Pak Bu nanti punya pengalaman di beberapa titik. Betul sekali. Oke, baik. Pak Mul dan juga Pak Hatta ini sudah ada yang bergabung, yang sudah mengirim WA di 081578989968. Selamat siang Pak Mul dan juga Pak Hatta, ini dari Febri yang ada di Bungkit. Saya mau tanya dengan Pak Mul, Pak itu kan di Ketepas ada UMKM ya, stand UMKM. Kalau misalnya saya juga tertarik untuk membuka stand UMKM di Ketepas, seperti apa ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Di Febri kalau tidak salah yang ada di Bungkit. Jadi sebenarnya kita di tahun 2023 kita membangun 15 kios, 5 kios untuk kuliner dan 10 kios untuk UKM atau cenderamata. Dan alhamdulillah begitu di launching langsung habis. Ya, artinya kenapa mereka sangat berminat di Ketep? Ini ada pertumbuhan, ada pertumbuhan pengunjung yang cukup signifikan, cukup bagus. Jadi di Febri nanti tunggu program berikutnya. Karena nanti kita ada namanya Cafe Corner yang akan kita rapikan, kita bangun. Nanti di situ ada 12 booth yang akan kita sediakan juga untuk pelaku-pelaku UKM. Jadi kalau untuk saat ini dari 15 yang kita bangun sudah sold out semuanya. Jadi mohon maaf, sering-sering update
sosial media kita sehingga bisa mengupdate itu kapan kita ada booth-booth yang baru itu. Oke, baik. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Fitri yang ada di Muntilan. Ini untuk Pak Hatta. Pak Hatta, saya tertarik ya terkait dengan pariwisata, seperti yang tadi Pak Hatta katakan bahwa magnet di Kabupaten Magelang sendiri adalah di Borobudur dan juga di Ketepas. Saya rasa karena tempat wisata ini sering mengundang artis-artis untuk live musik. Apakah ini bisa bisa dilakukan untuk wisata-wisata lainnya sebagai magnet gitu untuk menarik wisata pariwisata gitu. Silakan Pak Hatta. Menurut Pak Hatta seperti apa? Ya, salah satu agenda promosi itu kan dengan acara musik event gitu ya. Dan musik itu salah satu yang ya masih banyak dipakai. Kalau misalnya kita bicara Ketep, yang pertama kali acara tahun baruan itu hanya ngundang artis Sapek dari Kalimantan, tapi pada saat itu menjadi booming karena ya pertama kali mementaskan Sapek siapa sih gitu. Yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan serangkaian Ketep Fest, Ketep Summit Festival. Ketep Summit Fest. Borobudur kita punya Borobudur International Festival gitu, yang sudah beberapa kali. Kemudian saya secara pribadi ketika di Balkondes kami pun bikin balkon jazz gitu. Karena memang kemudian animo orang untuk musik itu luar biasa. Bicara dampak itu tadi pemberitaan, exposure itu pasti dahsyat. Apalagi artis-artis sekarang juga punya perilaku yang itu kebutuhan foto itu kan sekarang menjadi nomor satu. Makan dan minuman oleh-oleh itu menjadi kalah kok dengan kebutuhan foto. Nah, ini yang kemudian kita itu bisa numpang exposure di situ. Yang selanjutnya tidak kalah penting adalah kalau kita lihat dampak. Saya pernah ketika kami membuat balkon jazz, karena memang saat itu masih didanai negara Pak ya, karena masih ada BUMN, kos kami itu hampir 2,7 M gitu. Tapi valuasi event itu kami hitung bisa 16 M, bisa 16 miliar valuasi event. Bahkan ada satu angkringan yang pertama kali dalam sejarah hidupnya dia masak nasi 20 kilo. Wow. Ini contoh dahsyatnya setingkat angkringan ya itu ya. Event. Jadi kalau ini makanya kerjaan saya ketika jalan-jalan itu selalu membuat hitung-hitungan yang sangat sederhana. Ketika Ketep Summit Fest terakhir itu yang kemarin itu saya hanya iseng, oke lah kita cari warung yang paling ujung. Kita cari warung yang paling ujung. Ketep itu luar biasa karena ketika dingin, Indomie telur pedas gitu ya, sama gorengan gitu kan. Nah kita sengaja cari. Kita tanya, Bu, kalau dibandingkan dengan hari biasa, kira-kira hari ini ya tidak perlu detail-detail, kinten-kinten mawon berapa kali lipat, 2 kali, 3 kali, beliau menyampaikan ya bisa 3 kali lipat dari hari biasa. Ini hebatnya event. Yang kemudian setelah musik, yang mungkin ini juga jadi chance. Sebetulnya Pak Bu sudah nggarap ini di Telomoyo. Event olahraga tidak kalah penting. Misalnya kita bicara Borobudur Marathon, itu hampir saya pastikan 100% akomodasi Borobudur penuh. Telomoyo ini baru nanti ancang-ancang untuk nggarap event. Barangkali nanti kita bikin Ketep colorful run gitu ya, yang kita lari-lari tapi pakai tepung-tepung warna-warni gitu. Ini karena ada tren baru healing yang benar-benar sehat jiwa raga. Ini yang bisa kita tangkap. Oke, baik. Jadi Pak Hatta setuju ya, event ini memang penting sekali dan juga mungkin aktifnya konten kreator juga ya untuk bisa mempromosikan. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Bodrek dan juga Pak Hatta. Ada Wahyu di Magelang. Halo Mas Bodrek dan Mas Hatta. Sepertinya untuk kehidupan malam alias kafe-kafe malam hari di kawasan Ketepas belum bisa maksimal ya. Apakah bisa diwujudkan? Karena menurut saya, jika kehidupan wisata malam di kawasan Ketepas dan sekitarnya akan sangat luar biasa. Oke, ini untuk Pak Bodrek nih. Gimana Pak? Silakan. Jadi betul, kita di Ketepas ini tutupnya jam 4:30 lah.
Jam 5 pengunjung sudah harus steril di sana. Tapi sekali lagi kita ada upaya-upaya untuk menghidupkan malamnya tetap. Salah satunya tadi ada bukber yang akan kita coba, ngabuburit dan bukber di. Nggak sampai sahur, Pak? Nggak. Rencana nanti sampai sahur karena sunrise-nya juga keren di sana ya. Sunrise-nya juga keren. Terus kita juga akan coba trial nanti setelah Lebaran akan kita buka walaupun baru malam Minggu saja. Kita akan buka sampai jam 9:30 malam. Tentunya dengan tadi ada pertunjukan budaya, ada pertunjukan ekonomi kreatif ya. Jadi tentunya bagaimana kemudian wisatawan, saya bisa membayangin aja, nggak usah yang mewah, makan jagung bakar di atas awan gitu, di atas dikelilingi kabut itu kemudian ada akustikanya di sini itu wah syahdu banget. Bahkan tamu Borobudur pun Om Hatta nanti juga akan pengen satu atmosfer yang lain ya. Tidak harus yang mewah-mewah kok. Kita dengan sajian packaging yang bagus, jagung bakar ini disajikan dalam satu penyajian yang sangat menjual gitu. Saya yakin itu menjadi salah satu daya tarik juga. Oke, baik. Next berarti kita tunggu ya Pak Mul ya. Kita tunggu ya. Baik, siap. Ini Pak Hatta melanjutkan pertanyaan dari Mas Wahyu di Magelang. Pak Hatta, kemarin pelajar sudah dibolehkan naik ke struktur candi. Menurut jenengan impact-nya nanti seperti apa ya? Apakah akan berpengaruh juga dengan minat wisatawan yang lain? Silakan Pak Hatta. Ya, ini berita gembira karena akhirnya dilakukan meskipun masih terbatas pada hari Senin dan melalui reservasi. Jadi itu belum tiap hari toh? Belum. Jadi pelajar ini masih dialokasikan hari Senin. Hari Senin itu kan tadinya memang tutup untuk perawatan dan sebagainya. Sekarang diputuskan untuk full pelajar 1.200 tiket satu hari. Tiketnya bisa reservasi tiket taman wisata borobudur.com. Jadi situ tiketnya 50.000 per siswa untuk sandal dipinjami dan sudah ada tour guide. Nah, beberapa waktu yang lalu kami Pesona Magelang diajak untuk roadshow ke Jawa Timur. Ada dua kabupaten besar, Pasuruan dan Banyuwangi. Di sana kita ketemu dengan paguyuban travel agent setempat. Satu fakta yang membuat saya sedih karena mereka sudah tidak lagi pakai Borobudur. Kalau sudah tidak pakai Borobudur sebagai destinasi utama, ya mereka tidak akan mampir ke destinasi yang lain. Betul. Yang ada di Magelang. Karena itu tadi mereka bawa pelajar tidak bisa naik ke Borobudurnya sehingga jujur saya harus bilang mereka pilih Prambanan. Karena begitu Prambanan mereka akan punya akses ke pantai yang di Gunung Kidul. Lagi-lagi kalau kita perbandingkan perilaku di Lebaran kemarin Gunung Kidul pertama kalinya macet. Karena mereka belum pernah macet sebelumnya. Ini limpahan lagi. Yang tidak ke Ketep mereka ke Gunung Kidul. Yang paling menarik adalah perilaku pengusaha. Para pengusaha ini kan dalam melihat pergerakan mereka lebih detail ya. Kalau Anda jalan-jalan ke koridor Prambanan Gunung Kidul itu sudah ada 3 bakpia yang pindah besar-besar yang mereka pindah dari kota. Ini artinya mereka membaca peluang itu lintasan duit besar. Berarti bakpia itu juga indikator ya? Sangat jelas. Dan di Ketepas juga ada bakpia dengan brand. Jelas. Mereka tidak mungkin buka cabang istilahnya kalau kalkulasinya tidak ini. Pasti Pak, itu pasti sudah kalkulasinya kuat. Nah, yang kemudian bisa kita garis bawahi adalah bahwa itu tadi perilaku wisatawan kita itu masih banyak yang kalau sekolahnya tidak piknik karena begitu ya, mereka tidak jalan-jalan. Dan 1.200 sehari misalnya penuh, ini yang akan cukup dampaknya besar kepada misalnya pengasong karena mereka tentu kalau belanjanya juga kelas belanjanya yang kaos lah, topi, aksesoris apa begitu. Yang ini yang kemudian bisa kita tangkap oleh DTW yang lain. Sekalian saja misalnya nanti kita komunikasikan dengan TWC sebagai pengelola. Bandingkan saja misalnya ada 2 kelas harga. Satu
50.000 itu hanya candi, tapi misalnya 100.000 plus ketop sama mana sekalian di bundling di situ. Saya kira ada peluang besar di situ. Oke, baik, ini menarik sekali ya. Ternyata ilmu pariwisata itu luas dan susah banget ya Pak ya. Saya jadi wow gitu. Oke, baik, Pak Mul dan Pak Hatta, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Gemilang, pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawarah 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan Bitlas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Pak, Iya. Itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Andin, tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial destinasi wisata bersama Ketepas, dan masih bersama Pak Mul Budi Santoso, Direktur dari Ketepas, dan juga Pak Hatta dari PESMA. Oke, saya ke Pak Mul dulu nih Pak. Ya. Kedepannya ada rencana apa sih Pak di Ketepas, terus harapannya seperti apa Pak? Silahkan Pak. Ya, jadi sekali lagi bahwa tuntutan pengunjung atau wisatawan ini tentunya ada sesuatu yang baru, kemudian ada sajian atraksi yang lain, kemudian sedikit sebelum menambahkan itu tadi sempat disinggung Mas Hatta. Jadi betul bahwa Ketepas ini juga menjadi tadi gendong destinasi yang ada di sekitarnya, karena
ketika berkunjung ke Ketep, kita juga sajikan satu promosi-promosi yang ada di sekitar situ. Kita sajikan dalam bentuk poster, MMT, bahkan kita lagi buatkan satu video yang nanti ketika menonton di Ketep Volcano Theater itu ada sajian-sajian film durasi 60 detik yang akan menyajikan destinasi yang ada di Ketep. Harapannya tentunya selain menjadi tujuan wisata, karena tadi dengan pembatasan di Borobudur ini cukup mengganggu kita ya, karena ketika tidak biru itu tidak menjalankan ke Borobudur, tentunya juga tidak akan ke destinasi yang ada di Kabupaten Magelang. Borobudur kemudian bisa segera ini Om Hatta, bisa segera dibuka atau kuotanya ditambah ya, harapannya seperti itu sehingga ini menggeliatkan. Komitmen kami tentunya di Ketepas akan selalu memberikan pelayanan prima, meningkatkan pelayanan dan fasilitasi di Ketepas untuk kenyamanan daripada wisatawan. Betul sekali. Ya. Jangan lupa juga untuk Sobat Gemilang bisa lihat informasi lebih lengkap di Instagramnya Ketepas ya. Betul. Di situ ada. Selalu ikuti dari sosial media kita. Iya pastinya. Oke, terakhir Pak Hatta, harapan kedepannya nih Pak untuk pariwisata di Kabupaten Magelang khususnya. Silakan Pak Hatta. Baik, untuk teman-teman pelaku tetap semangat, bersinergi bareng-bareng, nanti sama-sama lah kita berjuang bersama. Untuk sahabat Gemilang, warga Magelang, ayo tetap jalan-jalan ke Magelang. Dengan 50.000 ke Ketep itu sudah murah meriah, happy, healing, sudah bisa dapat gorengan hangat, Indomie yang kalau telur di bawah itu biasa-biasa saja. Indomie di Ketep itu menjadi luar biasa. Bener, tapi itu benar. Betul banget. Ayo, tidak usah kemana-mana, jalan-jalan di Magelang. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Mul dan juga Pak Hatta. Sehat-sehat terus dan sukses terus ya Bapak ya. Terima kasih Mbak Andin, Gemilang FM. Oke, kapan-kapan main lagi ya Pak ya. Sip. Oke, baik. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu. Andin menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah Spesial Destinasi Wisata bersama Ketepas. Dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.